Sebuah bank besar di Amerika kolaps dan dalam tempo 48 jam merembet ke bank-bank lainnya dan harga sahamnya anjlok. Dan kemudian menimbulkan rasa takut yang sangat besar di Amerika. Karena sekarang sudah ada 3 bank besar di Amerika yang kolaps dan melibatkan uang yang tidak sedikit. Banyak pertanyaan yang diajukan, apakah ini akan mengganggu Indonesia, akan merembet ke sini. Sama seperti penjelasan saya sebelumnya, banyak sekali orang yang berpikir ini seperti kartu domino yang disusun, lalu satu jatuh, kemudian semuanya akan jatuh merembet kemana-mana. Begitulah pandangan para penganut The World is Flat, bahwa bumi telah berubah menjadi datar, apa yang terjadi di satu benua akan terjadi di negara-negara lain. Sehingga dengan demikian dalam waktu yang sangat singkat, Central Bank di Eropa segera mengambil langkah-langkah tindakan dan memantau dari dekat apa yang terjadi di Amerika Serikat. Yang terjadi sesungguhnya adalah sesuatu yang terkait dengan dunia baru. Dan bagi saya, ini adalah sebuah game changing. Ada dampaknya ke Indonesia? Tentu ada. Mari kita lihat. Silicon Valley Bank ini adalah bank yang membiayai banyak sekali startup di Amerika dan juga menjadi tempat menyimpan uang bagi sejumlah startup dan para pegawai startup. Di Silicon Valley, orang merasa begitu bahagia ketika tingkat bunga sangat rendah. Dan kemudian masa pandemi mereka juga bahagia karena banyak sekali orang yang menggunakan jasa-jasa dari startup. Startup ini dibutuhkan karena kita tidak bisa keluar rumah dan startup mengirim barang-barang kita ke rumah. Kita membeli jasa itu kemudian dikirim ke rumah. Kita tidak bisa menikmati jasa pergi ke restoran. Kita tidak bisa pergi ke supermarket. Kita tidak bisa beli sesuatu di luar. Kita tidak bisa ke kampus, tidak bisa bekerja dan sebagainya. Dan startup ini sangat menikmati. Itu terjadi ketika ekonomi dengan tingkat bunga yang rendah, bahkan terjadi di masa pandemi. Inflasi turun tetapi terjadi resesi, permintaan tidak banyak, ekonomi terhenti sehingga kemudian ekonomi turun. Apa yang terjadi kemudian ketika ekonomi mulai bergerak naik, pandemi mulai kita sadari bahwa ini sudah berkurang, kemudian orang mulai senang bepergian, orang sudah mulai pergi ke restoran, belanja ke supermarket, pokoknya kita keluarlah kembali seperti sebelumnya. Yang terjadi adalah startup ini kemudian kekurangan pendapatan dan kemudian terjadilah era baru yang disebut online to offline. Online to offline bukan berarti kita meninggalkan online, tetapi harus digabungkan keduanya. Dunia online ini adalah dunia promo, dunia taruh produk. Masih banyak produk-produk yang lebih murah kalau kita beli di sana karena mereka tidak harus sewa toko dan sebagainya. Di sini ada offline, ya kita kadang-kadang lihat di sini kalau ada harganya lebih murah. Apa yang terjadi selanjutnya? Ketika permintaan cukup tinggi tetapi supply-nya tidak begitu banyak. Cina masih lockdown, pabrik-pabrik belum sepenuhnya terbuka. Banyak sekali produk-produk yang tidak tersedia di pasar tapi permintaan sudah tinggi. Yang terjadi adalah inflasi. Nah, ketika inflasi tinggi, maka sejumlah negara mengambil langkah dan segera mengumumkan kepada dunia, kami akan menaikkan tingkat bunga.